Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum Pascal. Bunyi dari hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan kepada cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Ini adalah bunyi dari hukum Pascal. Sedangkan rumusan dari hukum Pascal adalah, ini rumusannya F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Jadi ini adalah rumusan dari hukum Pascal. Lantas ini gambarannya dari hukum Pascal ini, misalkan ini ada bejana berbentuk huruf U dengan luas penampang berbeda, yang kedua ini lebih besar dibandingkan yang pertama, dan di sininya diberikan zat cair. Jadi ketika pada penampang yang kecil ini diberikan gaya sebesar F1, maka ketika diberikan gaya ini, yang pengisap yang pertama ini A1 akan bergerak ke bawah, dan di sini juga yang zat cairnya akan bergerak dan bisa mengangkat beban yang berada pada penampang A2. Jadi di sini akan didorong oleh zat cair tersebut sehingga bisa mengangkat beban yang berada pada luas penampang kedua. Jadi pada gambaran ini, bahwa dengan gaya yang kecil ini bisa mengangkat beban yang besar. Jadi inilah yang hukum Pascal. Jadi dengan beban yang kecil ini bisa mengangkat, dengan gaya yang kecil bisa mengangkat beban yang besar. Sedangkan notasi dari F1, A1, kemudian F2 adalah, F1 adalah, ini notasinya, F1 adalah gaya di pengisap yang pertama, satuannya adalah Newton. F2 adalah gaya di pengisap kedua, satuannya Newton. Kemudian A1 adalah luas penampang 1, satuannya meter persegi. Sedangkan A2 adalah luas penampang kedua, satuan luasnya adalah meter persegi. Kemudian penerapan atau hukum Pascal ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penerapan prinsip dari kerja hukum Pascal ini adalah yang pertama sering digunakan itu pada dongkrak hidrolik. Pada dongkrak hidrolik ini dengan gaya yang kecil ini bisa mengangkat beban yang besar. Kemudian yang kedua yang sering digunakan ini adalah pompa hidrolik. Kemudian yang ketiga adalah mesin hidrolik pengangkat mobil. Yang ini sering kita lihat di tempat pencucian mobil. Kemudian yang D adalah mesin pengepres hidrolik. Dan yang kelima adalah rem piringan hidrolik. Jadi ini adalah aplikasi dari hukum Pascal, jadi yang sering digunakan. Kemudian yang berikutnya, kita ke contoh soal yang pertama. Ini soal yang pertama, seperti gambar di samping, luas penampang 1 adalah 20 cm dan luas penampang keduanya adalah 500 cm persegi. Jika di penampang 1 diberi gaya sebesar 5 Newton, tentukan gaya atau tentukan beban yang dapat terangkat pada penampang yang kedua. Ini gambarannya. Jadi penampang 1 ini luasnya adalah 20 cm dan yang ini adalah 500 cm persegi.
Kemudian pada penampang satu ini diberikan gaya sebesar 5 Newton. Pertanyaannya, berapakah beban yang dapat terangkat pada penampang kedua? Maka berdasarkan contoh ini, maka data yang diketahuinya adalah yang pertama A1 20 cm persegi, kemudian A2-nya adalah 500 cm persegi, F1-nya adalah 5 Newton, dan yang ditanyakan adalah berapakah F2-nya. Kemudian di sini perhatikan pada data yang diketahui, ini satuan luasnya cm persegi, sedangkan gayanya adalah satuan Newton. Maka di sini karena rumusannya perbandingan, maka boleh menggunakan ada dua alternatif. Boleh yang cm persegi dirubah ke dalam meter persegi boleh juga tetap. Jadi boleh dikonversikan ke dalam meter persegi, boleh juga tetap. Karena ini adalah rumusannya rumusan perbandingan. Jadi intinya boleh dikonversikan, boleh juga tidak. Maka kita jawab, ini rumusannya F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Kemudian dari data yang diketahui, kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Diketahui F1-nya adalah 5, A1-nya 20, F2-nya yang ditanyakan, A2-nya adalah 500. Kemudian langkah berikutnya, di sini ada perkalian silang. 20 kali F2 sama dengan 20 F2, 5 dikalikan 500 sama dengan 2500. Jadi di sini perkalian silang. 20 kali F2 sama dengan 20 F2, 5 kali 500 sama dengan 2500. Lantas langkah berikutnya ditanyakannya F, maka F2 sama dengan 2500 dibagi 20, sehingga diperoleh F2-nya adalah sebesar 125 Newton. Jadi pada soal yang pertama ini, bahwa dengan beban dengan gaya yang kecil, yaitu dengan gaya 5 Newton, ini bisa mengangkat beban atau mengangkat gaya yang sebesar 125 Newton. Jadi yang tenaga dengan gaya yang kecil bisa mengangkat beban yang besar. Kemudian kita teruskan ke contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Pompa hidrolik mempunyai luas penampang kecil 10 cm persegi, dan di atasnya diberi beban sebesar 50 Newton. Jika beban yang dapat terangkat pada penampang besar adalah sebesar 150 Newton, pertanyaannya, tentukan luas penampang besarnya. Maka berdasarkan contoh soal ini, data yang diketahui yang pertama adalah A1. Luas penampang pertama adalah 10 cm persegi. Ini datanya di sini 10 cm persegi. Kemudian F1-nya adalah 50 Newton. Ini F1 50 Newton, data dari sini 50 Newton. Kemudian F2-nya adalah 150 Newton, ini datanya 150 Newton, dan yang ditanyakan adalah berapakah A2-nya. Sekarang kita jawab. Ditanya A2, maka rumusannya yang ini sama, nih rumusannya F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Maka dari data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Diketahui F1-nya adalah 50,
A1-nya 10, F2-nya adalah 150, sedangkan A2-nya yang ditanyakan. Kemudian langkah berikutnya ini ada dilakukan perkalian silang. Nih, jadi 50 dikalikan A2 sama dengan 50 A2, 10 dikalikan 150 sama dengan 1500. Maka langkah berikutnya adalah A2 sama dengan 1500 dibagi 50. 1500 dibagi 50 hasilnya adalah 30. Jadi luas penampang yang keduanya adalah sebesar 30 cm persegi. Demikian pembahasan materi mengenai hukum Pascal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.